Saya juga kadang-kadang geli ya, sampai melihat presiden kita ngurusi pagar laut. Harusnya seorang menteri, apalagi menteri agama, tinggal ngecek aja ke menaknya, dipanggil, tolong itu didata, pik 1, pik 2, berapa musolanya, berapa masjidnya, terus yang gereja berapa, itu dulu baru berbicara. Ini yang salah KKP, ini yang salah pemerintah. Kan menterinya ngomong, ininya ngomong. Dan dalam hal ini siapa sih tuan rumahnya, siapa sih yang menjaga laut, itu siapa? Kok sampai 7 bulan kok tidak tahu? Sekarang rame, banyak masyarakat yang tidak paham, termasuk Pak Khalid. Presiden ya juga nggak boleh mendahului KKP. Saya minta ini dicabut, itu juga nggak boleh. Nah, lalu MUI ketika memutuskan itu, dahulu yang didahulukan itu yang mana? Tai kucing. Saya juga kadang-kadang geli ya, sampai melihat presiden kita ngurusi pagar laut. Jadi menterinya ngomong, ininya ngomong. Lah, urusan pagar laut ini kan sebenarnya urusannya beliau yang ada di pemerintahan. Dalam hal ini siapa sih tuan rumahnya, siapa sih yang menjaga laut, itu siapa? Kok sampai 7 bulan kok tidak tahu? Sekarang rame. Ini rame karena ada PSN PIK. Banyak masyarakat yang tidak paham, termasuk Pak Khalid. Ini karena PIK dijadikan PSN. Nah, ini berita salah. PSN itu berdiri sendiri dengan proyek PIK 2 maupun PIK 1. Saya sudah sering kali podcast dimanapun saya sampaikan dalam rangka untuk edukatif. PSN itu tanahnya kurang lebih ada yang mengatakan 1.754 hektar, dan di situ merupakan lahan-lahan yang sebenarnya tidak ada penghuninya. Kalau tambak ya, tapi petani tambak itu yang seharusnya walaupun dia tidak memiliki tanah itu karena itu miliknya kehutanan, itu pun pihak PIK, pihak korporasi ini juga mengganti kerohiman. Itu clear, saya punya foto-fotonya, saya punya MOU-nya. Jadi PIK itu sangat memanusiakan manusia. Walaupun seharusnya masyarakat itu harusnya, karena kamu ini nggak menjadi pemilik tanah, harusnya pergi begitu saja. Kemudian kalau proyek PIK memang di situ adalah tempat-tempat komersil yang mana tanahnya itu beli dari warga masyarakat, dan kebanyakan itu tanah kosong. Mohon maaf Bung Edi Mulyadi, ini kesempatan saya untuk ketemu jenengan. Jadi di sana itu tidak ada masjid yang digusur, apalagi sampai ratusan gitu loh. Jadi kalau jenengan pingin tahu, kalau katanya Pak Menteri ya, ini juga perlu saya kritisi. Harusnya seorang menteri, apalagi menteri agama, tinggal ngecek aja ke menaknya, dipanggil, tolong itu didata, pik 1, pik 2, berapa musolanya, berapa masjidnya, terus yang gereja berapa, itu dulu baru berbicara. Berdasarkan data yang kami peroleh, bangunan musola dan masjid di pik 1 maupun pik 2 itu kurang lebih ada 18. Ada selain Menara Syariah. Menara Syariah itu yang resmikan Yai Ma'ruf Amin. Jadi jangan disinggung-singgung berkaitan agama. Memang kalau urusan Masjid Agung yang ada di Taman Bhinneka itu, Masjid Agung itu kan ini namanya PIK 2 baru selesai. Tentu ada rencana, ada niat baik dari sosok Pak Aguan yang selalu di framing negatif. Padahal Pak Aguan itu banyak sekali membangun masjid-masjid kita, tapi beliau itu karakternya tidak mau diekspos. Termasuk ngapunten, saya dikasih tahu Yai Said Agil, Pak Aguan itu juga membangun Universitas Nahdlatul Ulama di Parung, Bogor. Artinya apa? Marilah kita ini dengan berbeda suku, bahasa, warna kulit, tapi kita harus bersatu dalam kemanusiaan. Kalau pagar laut, Pak Khalid atau nelayan ini ojo tukaran, ojo bertengkar. Ini yang salah KKP. Ini yang salah pemerintah. Kalau memang itu dilarang bikin pagar laut
dan laut tidak boleh diganggu apapun, bagan-bagan ya juga harus dikosongin lautnya supaya kelihatan indah gitu loh. Jadi saya berharap para nelayan jangan konflik antar sesama nelayan, tapi ini kita minta kepada negara. Kalau memang itu memang dilarang, maka negara jangan bicara sendiri-sendiri gitu loh. Tunggu aja presiden ya juga nggak boleh mendahului KKP. Saya minta ini dicabut, itu juga nggak boleh. Kalau kita berbicara bahwa negara kita negara hukum, lakukan investigasi dulu. Lakukan tabayun dulu, tanya dulu, periksa dulu, itu baru hasilnya diberikan kepada presiden. Siapapun yang disebut itu harus menerima. Itu kalau kita berbicara negara kita negara hukum. Jangan sampai begini. Ketika negara nanti mengumumkan melalui KKP berdasarkan investigasinya, lalu tidak sesuai dengan keinginan Pak Edi Mulyadi, keinginan Bang Khalid, atau tidak sesuai keinginannya Pak Tasrin, akhirnya masih mengkonter lagi. Nah ini akhirnya kan kita nggak selesai dalam rangka urusan itu terus. Nah berkaitan MUI, ada Yai siapa, kalau kemarin kami mungkin di catatan demokrasi sempat untuk berkata lebih intonasi tinggi, memang ngapunten Yai. Jadi nanti yang saya tanyakan kepada Yai Ihsan selaku MUI, karena MUI sudah menyampaikan bahwa meminta, MUI sebagai ormas meminta di poin 11 kepada Pak Prabowo untuk membatalkan PSN-PIK. Nah, saya teringat apa yang disampaikan Yai Said Agil Sirot, yaitu tentang Ihyaul Mawad. Ketika tanah ini terbengkalai, tanah ini nggak terurus, lalu sampai kapan? Apa sampai ila yaumil qiyamah tanahnya Kementerian Kehutanan ini dibiarkan begitu saja? Nah lalu MUI ketika memutuskan itu, dahulu yang didahulukan itu yang mana? Tabayun dulu, kajian dulu, atau memutuskan dulu? Ini penting ini. Saya mewakili kiai-kiai Banten yang mana sebagai sohibul wilayah, baik Kiai NU, karena dengan putusan MUI itu, mohon maaf ya Ihsan untuk disampaikan kepada yang terhormat Yai Anwar Iskandar, Pak Amir Satambunan, karena jenengan ini membawa institusi ulama, tolong ajari kami, didik kami, gimana sih cara mengambil keputusan ketika itu menyangkut kemaslahatan umat. Ini kan perpres ini kan. Masa perpres itu bisa diputuskan oleh sekelas ormas, ini juga bahaya. Nah, jadi yang perlu kami koreksi, memang kami dengar-dengar setelah kami kritisi kenapa kok tidak ada kajian, kenapa kok tidak ada tabayun kepada PSN-PIK, kepada pemerintah, kepada pihak PIK. Saya dengar-dengar MUI juga membentuk tim tabayun. Jadi divonis dulu, setelah rame baru bikin tim tabayun. Tai kucing. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.